Hai, selamat datang di channel otomotif kita. Channel yang membahas informasi seputar otomotif paling update. Nah, hari ini channel otomotif kita akan membahas mobil yang sebenarnya akan sebentar lagi merilis di Indonesia, yang mana bahasannya saat ini sedang hot-hotnya, yaitu all new Nissan Magnite. Nah, sebenarnya spesifikasi all new Nissan Magnite ini sudah bisa dilihat di website milik Nissan di India, karena di Indonesia sendiri belum meluncur unitnya. Jadi kita akan melihat sedikit bagaimana sih detail dari mobil ini dari websitenya di India ini. Nah, Nissan Magnite di India sendiri memakai tagline Ignite Your Charisma, yang mana melihat bahwa Magnite ini dibuat seakan-akan besar, tegas, dan cantik. Nah, di all new Nissan Magnite ini dibuat terlihat karismatik dibanding dengan mobil Nissan lainnya, yang mana sebenarnya Nissan New Magnite ini basisnya adalah Datsun, tapi dia lebih elegan dan lebih atraktif, serta dibuat dengan yang lebih berdedikasi. Nah, India ini menjadi inspirasi pembangunan dari Nissan Magnite sendiri, yang mana di desain Nissan Magnite ini memakai kabuku, ya, desain kode, maksudnya berkiblat pada namanya desain kabuku. Nah, ada Sui dan Inase, yang ini memiliki maknanya masing-masing. Nah, terlihat versi asli dari Nissan Magnite ini sendiri itu sangat mendekati dengan versi konsepnya yang waktu itu udah pernah dibahas di video-video kita yang lainnya. Ya, dua video kita lain ini membahas bahwa Nissan Magnite ini diharapkan, sebenarnya kita berharap awalnya sebelum rilis itu muncul sesuai dengan konsep yang dibuatnya, karena sebelumnya dari Datsun sendiri dan Nissan itu membuat mobil Datsun itu konsepnya sangat bagus, tapi ketika masuk dalam jalur produksi dan eksekusi itu hasilnya bisa dibilang sangat jauh dibanding ekspektasi. Contohnya adalah yang ini Datsun Cross, itu kita melihat bahwa dia sebenarnya di konsepnya itu sangat gagah dan keren. Bisa dibilang Nissan Datsun Cross ini adalah Magnite ini, gitu sebenarnya kalau menurut kita. Oke, nah kita di sini akan melihat virtual showroomnya, yang mana kita bisa melihat ini secara 3D. Oke, ini penjelasan. Nah, ini kita akan melihat 360 derajat dari Nissan Magnite ini. Kalau di India bisa melihat Nissan Magnite ini 360 derajat, jadi kita bisa melihat detail-detailnya apa saja gitu kan. Nah, kebetulan Nissan Magnite ini akan diluncurkan dengan beberapa varian. Nah, kita lihat ini variannya. Oh, maaf kan. Nah, di India sendiri akan meluncur kira-kira 3, yaitu ada Magnite Turbo CVT XL, Magnite Turbo CVT XV, dan Magnite Turbo CVT XV Premium. Kalau kita lihat dari penamaannya sendiri, bahwa di India ini sudah jelas semua varian yang akan diluncurkan adalah versi turbonya, turbo semua maksudnya. Itu dari bagian mesin. Oh, ternyata ketika kita lihat di sini, ternyata Nissan Magnite ini tidak hanya menyasar pasar turbo. Ternyata ada 1 liter mesin bensinnya. Kalau begitu kita cek dulu 1 liter turbo bensinnya. Nah, menurut kita ini adalah tipe yang paling mahal. Kita akan klik. Nah, ini yang tadi. Nah, ini adalah tipe yang mungkin paling mahal yang akan dijual oleh Nissan di varian Magnite ini, yaitu Turbo XV
Turbo XV Premium. Oke. Dari website ini kita bisa melihat 360 derajat. Nah, kita melihat dari ini secara jelas bahwa di sini ada grill trapezoidnya, kita lihat besar dengan chrome, ada chrome juga di sebelah dekat DRL. Nah, DRL nya ini unik, kita melihat bahwa ini DRL seperti huruf L dan dia sangat besar dan panjang. Kalau lihat dari desainnya sangat elegan, yang paling tinggi ini. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita lihat dulu. Nah, kita bisa melihat, nah, tipe yang mesin yang akan digunakan adalah namanya HRAO 1 liter turbo engine. Nah, ini bisa dibilang adalah mesin baru di varian Nissan mungkin ya. Kita lihat, dia menawarkan quicker and smoother acceleration. Nah, selanjutnya kita bisa mengelilingi lagi. Nah, kita melihat kalau dari bagian luarnya bahwa Nissan Magnet versi XV ini itu memiliki warna body dual tone, yang mana yang bawahnya memiliki warna merah, kalau di sini warna merah, dan atasnya warna hitam, dan dilengkapi dengan roof rail. Nah, ini di bagian belakangnya kita melihat desainnya itu juga sangat mendekati versi konsepnya. Bisa dibilang ini adalah sekitar 90% mirip dengan versi konsep, atau mungkin di atas itu ya. Nah, kita putar lagi. Nah, kalau di India ini sebenarnya enak ya, kita bisa melihat 360 nya walaupun tanpa kita harus melihat mobil secara langsung, dan ini realistik dibanding kita melihat di foto ya. Kalau di foto kan kadang editan gitu. Nah, ada warnanya juga, ada di XV Premium ini ada warna juga yang satu nada. Oke. Nah, ini menariknya ada detail, yaitu di sini ada tulisan Magnet. Ini seperti mobil mahal ya kalau kita melihat gitu kan. Oh, yang menggunakan bagian gini tuh terlihat lebih sporty, sangat sporty, bisa bilang sporty ya. Biasanya kalau ini kayak dipasang ada di mobil Mercy yang ada liter engine atau mungkin yang lainnya gitu kan. Nah, di sini diberi nama Magnet. Ini menambahkan kesan sporty pada dirinya. Nah, ini juga ada aksen chrome pada samping, yaitu di pintu depan dan belakang hingga kaca belakang. Oke, kalau dilihat ini sebenarnya sangat keren ya, dan gue yakin sebenarnya bakal laku banget, apalagi dibandingkan dengan nanti akan melawan ada Kia Sonet dan Daihatsu Rocky. Sebenarnya Daihatsu Rocky itu juga patut waspada dengan Nissan Magnet ini. Oke, terus ada warna putih, ada warna abu-abu, coklat, ada coklat black. Nah, ini juga ada dual tone yang lainnya, putih dengan hitam. Dan ini, oh my god, ini warna yang lumayan menurut gue keren sih sebenarnya, biru dan putih. Ini warna yang bisa dibilang akan kalau lagi jalan tuh kayak gelap itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tadi udah mesin. Nah, sekarang kita lihat lampu. Nah, first in segment B projector LED headlamps with LED turn indicator. Nah, berarti ini dia akan memakai B projector LED headlamp, yang mana katanya adalah first in the segment, yang mana menjadi pertama dalam segmennya. Kemungkinan yang lainnya tidak memakai B projector LED ini. Oke, cukup menarik ya, maksudnya ini membawa angin segar yang baru. Selanjutnya kita ke bawah. Ini tadi dibahas L-shape LED with LED fog lamp. Bayangin, dengan harga yang mungkin bisa bersaing dengan Daihatsu Rocky, mungkin ada di harga 200 juta ya, Nissan Magnet ini berani membawa L-shape LED DRL with LED fog lamp, yang mana sekaligus menjadi fog lampnya. Oh, keren banget. Pokoknya ini menurut gue mobil yang salah satu mobil bisa dibilang Nissan ini kayak tobat gitu ya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini adalah kita desain peleknya. Nah, desain peleknya ini memakai diamond cut 16-inch alloy house in square wheel arches, yang mana desainnya dibuat seperti potongan berlian 16 inci dengan desain yang agak mengotak, dan high ground clearance-nya cukup tinggi, yaitu 205 mm. Oke, sekarang kita ini tadi, ini sport ya, ini kita bahas tadi bahwa dia memiliki roof rail yang memiliki kekuatan mengangkat 50 kg. Ini lumayan cocok untuk kalian yang ingin agak melakukan perjalanan jauh. Nah, wide split signature tail lamp ini bisa dibilang lampu remnya juga nggak bisa dibilang ya ini bagus, maksudnya nggak jelek, nggak bagus, tapi bisa dibilang bagus gitu. Dan ini cukup menawan ya kalau kita bilang. Oke, dan ini penjelasan terakhirnya. Oke, jadi ini bahas bahas bagasinya. Ternyata bagasinya sendiri itu ada kapasitasnya 336 liter dengan 60-40 pelipatan kursi. Nah, jadi ini cukup tenang yang agak-agak orang yang merasa khawatir apabila mobil ini kayak dianggap memiliki bagasi yang terbilang kecil gitu. Oke. Nah, ini kita lihat lagi eksteriornya. Oh, cukup bisa dibilang ini akan mungkin bukan menjadi penguasa paling atas. Mungkin menurut saya Daihatsu Rocky akan menjadi paling atas, tapi Nissan Magnet ini menjadi yang paling cantik menurut saya di segmennya nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke interior. Wah, ini interiornya sangat futuristik sekali ya, bisa dibilang membawa angin yang baru di mobil yang harga mungkin akan ada di harga 200 jutaan hingga 250, mungkin paling tinggi hampir 300 ya. Saya yakin mungkin di tipe XP Premium ini akan masuk hampir harga 300. Oke, kita akan buka dari paling kiri. Nah, ini sistem keamanannya itu dia sudah mengadopsi anti-lock braking system dengan electronic brake force distribution EBD dan dual airbags. Oke, ini adalah sebenarnya keamanan yang cukup standar dalam segmennya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Dia mengatakan bahwa best in class wireless connectivity to Android Auto and Apple CarPlay. Nah, dia ini memberikan terobosan yang baru, yaitu dia siap konektivitas kepada Android Auto dan Apple CarPlay. Mungkin mobil ini adalah salah satu mobil yang menjadi terdepan di kelasnya ya, karena sampai saat ini sebenarnya Kia Sonet juga belum rilis di Indonesia belum rilis, tapi di India sana mungkin dia harus berhadapan dengan Kia Sonet yang memiliki fitur yang hampir sama. Tapi di Indonesia dengan harga dan kelas yang seperti ini, konektivitas dan Android Auto CarPlay, Apple CarPlay maksud saya, itu adalah barang yang mahal. Bisa jadi mobil ini akan menjadikan bahwa sebenarnya konektivitas pada Android Auto dan Apple CarPlay itu menjadi lebih bisa dinikmati oleh kalangan yang cukup terbatas. Maksudnya terbatas dalam hal budget. Nah, konektivitas maksudnya MID-nya adalah 8 inci touchscreen dan wireless connectivity Android AirPlay dan Apple CarPlay. Oke. Bagus. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya, dimana semua pemain atau semua produsen mobil itu bisa mengedepankan konsumennya, bukan hanya mengedepankan soal keuntungan. Nah, ini dia juga mengklaim bahwa dia ada best in class cockpit interface design, yang mana dia, nah kalau kita lihat juga ini menariknya dari Nissan Magnet ini memiliki MID yang agak menghadap ke pengemudi. Bisa dibilang ini seperti kokpit pesawat. Nah,
ini mobil ini berarti terlihat memang mengedepankan sporty dan lebih ke arah individualitas, karena biasanya dengan mobil yang memiliki layar MID yang agak menghadap ke pengemudi, dia berarti menuntut bahwa pengemudi itu bisa melakukan perubahan kebutuhannya secara mandiri. Walaupun sebenarnya di setirnya kita juga melihat bahwa ada namanya tombol-tombol yang menempel pada setirnya. Oke. Based in segment Advanced Drive Assist Display with Welcome Animation. Nah, ini juga mungkin salah satu MID terkeren yang pernah dilihat dalam mobil segmen dengan harga segini. Oke. Karena gue belum ngelihat, mungkin belum ngelihat punyanya Daihatsu Rocky atau Toyota Race atau mungkin Kia Sonet. Tapi dengan desain yang seperti ini, dengan interface yang cukup menarik ini, gue yakin pasti akan menarik minat para konsumen, dan ini bisa terlihat sangat sporty sekali ya. Oke, selanjutnya ini kita bisa juga lihat ke atas. Oke, ini seperti ini. Di sini ada sun visor. Oke, selanjutnya ini adalah fitur-fitur lainnya, itu ada wireless charger. Wow, dengan harga segini bisa punya wireless charger, kapan lagi? Ini mungkin juga salah satu yang terdepan di kelasnya. Ada air purifier. Mungkin entah kenapa sekarang banyak para pabrikan mobil itu menyediakan air purifier. Kemarin Kia Sonet juga memiliki air purifier ya, kalau Anda melihat video saya yang sebelumnya. Lalu ada premium JBL speakers, jangan lupa ini dia XV premium, jadi speakersnya juga premium ya. Lalu ada paddle lamp atau welcome lamp ketika kita membuka mobil, dan ada ambient lighting. Wow, ini seperti Innova, dan ini bahkan lebih hebat daripada Innova menurut kita ya. Kayaknya kalau dihargai 200 hampir 300 juta, ini tuh Innova sebenarnya kalau fiturnya kayak jadi bukan apa-apa gitu. Innova hanya menang gede, mohon maaf. Tapi memang perlu diakui bahwa kalau kita melihat fitur-fitur ini, seperti mobil-mobil yang baru meluncur kemarin itu seperti ketinggalan zaman gitu. Oke, ini ada persneling untuk otomatik ya, first in segment most advanced RAO Xtronic CVT. Ini adalah teknologi yang digunakan oleh Nissan untuk dari segi transmisinya. Oke, nih kita nanti semoga nanti ada yang meminjamkan mobil ini ke otomotif kita untuk test drive ya. Jadi kita bisa benar-benar mereview secara langsung dengan melihat mata kita sendiri, walaupun sebenarnya dari website ini kita bisa melihat cukup lengkap. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini kelihatan bagian belakang ya. Sebenarnya kelihatannya cukup lega. Dan tengahnya ini menariknya, dia ada sandaran tangan di tengah dengan cup holder. Wow, bahkan R3 saya aja kalah dengan yang ini. Bayangkan ini mobil 5 penumpang, tidak mengedepankan sepertinya dibangun dengan sporty, namun dibuat untuk kenyamanan seluruh penumpangnya. Ternyata ada AC di baris kedua. Lalu kita lihat lagi, kacanya juga tidak membuat orang terlihat sempit di dalam ya. Tidak seperti CSR yang menurut saya di atas, ya emang harganya emang cukup mahal, tapi tidak seperti itu. Tidak seperti membuat orang
yang dalamnya itu terasa terkekang. Kita buka. Oke, base in class rear ini room. Nah, ini yang sebenarnya harus kita coba, bahwa sebenarnya baris kedua ini biasanya menjadi masalah di mobil kecil seperti ini. Namun mungkin dengan desain dari Nissan Magnet ini, mereka membuat bahwa penumpang duduk di baris kedua itu harus memiliki kenyamanan yang sama, yang mana kita lihat tadi dia juga ada sandaran tangan di tengah dengan cup holder. Bayangkan ini seperti mobil premium pada saat-saat ini. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas, yaitu tipe XV Premium. Sebenarnya ada banyak sekali ya variannya. Kalau kita lihat bukan yang ini. Kalau kita lihat variannya itu ada MT-XV, MT-XL, dan lalu ada yang petrol biasa. XV Premium juga punya dia XV, XL, dan XE. Mungkin kita akan bahas yang lainnya di lain waktu. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat bagi kalian dan orang lain. Kalau begitu, terima kasih perhatiannya. Salam otomotif.